Alif lam al-qamariyah adalah alif lam yang kita baca alif lamnya. Contoh al-qamariyah. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang alif lam. Alif lam. Alif lam itu ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Alif lam al-qamariyah. Kelihatan? Kita perlu dibesarkan? Kelihatan. Ada satu lagi alif lam asy-syamsiyah. Apa beda antara alif lam al-qamariyah dengan alif lam asy-syamsiyah? Alif lam al-qamariyah adalah alif lam yang kita baca alif lamnya. Contoh al-qamariyah. Alnya ini kebaca, alif lamnya itu kebaca. Sedangkan asy-syamsiyah, alif lamnya itu tidak kita baca, dia langsung berbaur dengan kalimat setelahnya. asy, asy-syamsiyah. Seakan-akan alif lam ini tidak ada, padahal dia sudah berbaur dengan huruf shin. Seperti itu. Jadi alif lamnya itu tidak dibaca, alif lamnya itu dibaca. Alif lam al-qamariyah itu alif lam yang dibaca, alif lam asy-syamsiyah itu alif lam yang tidak dibaca. Ini artinya bulan, ini artinya matahari. Bulan itu dibaca, matahari tidak dibaca alif lamnya. Alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Sekali lagi, alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Contoh lain. Asy-syaitan. Ada di sini, cuman tidak dibaca karena dia sudah berbaur dengan huruf shin. Asy-syaitan. Asy-syaitan. Salah kalau orang membaca al-syaitan. Al-syaitan. Tapi asy-syaitan. Begitu juga alif lam al-qamariyah. Al-humazah. Al-humazah. Alif lamnya itu dibaca. Alif lamnya itu dibaca. Ada beberapa huruf dia yang memang alif lamnya itu akan kebaca dan akan tidak terbaca. Atau al-qamariyah itu mempunyai huruf-huruf tersendiri, asy-syamsiyah itu juga punya huruf-huruf tersendiri. Inti dari pelajaran ini adalah ada alif lam yang dibaca, ada alif lam yang tidak dibaca, atau alif lam yang langsung berbaur ke kalimat ke huruf setelahnya. Jadi dia bukan tidak dibaca, tapi dia sudah berbaur dengan
huruf setelahnya. Nanti biasanya kalau seandainya ada masuk antara satu kalimat dengan kalimat yang lain yang dimana di dalamnya terdapat alif lam dan kita biasanya nggak baca, maka ada huruf so di sini, kepala so, kepalanya doang, kepala so, yang memang artinya kita tidak perlu membaca alif lamnya, alifnya ini. Jadi contohnya misalkan buka Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, lihat walad-dallin. Coba lihat ad-dallin, ada yang kayak gini. Oh ya, Al-Quran yang ini biasa Pak. Beda, agak sedikit beda. Huruf ini biasanya kepala shad atau ra'sus shad ini merujuk kepada tulisan Mushaf Madinah yang saya pegang sekarang atau yang dipegang sama Abang. Itu biasanya ada. Kalau seandainya tidak ada, berarti Al-Qurannya cetakan Indonesia atau cetakan penerbit di Indonesia. Jadi kalau penerbit di Arab atau Al-Qurannya Quran Madinah, sebagian ada juga yang di penerbit Indonesia juga yang ada naruh ra'sus shad. Nah, ini tidak dibaca alifnya. Walad-dallin, wala afdalin. Kenapa nggak dibaca wala afdalin? Kenapa dibaca wala dallin? Artinya dia sudah ada tanda ini, ra'sus shad atau kepala shad. Kalau sudah ada kepala shad, artinya alifnya tidak perlu dibaca lagi. Wala dallin, seperti itu. At-tariq, an-nas, itu rata-rata ada seperti itu. Ini untuk alif lam asy-syamsiyah dan alif lam al-qamariyah. Sampai sini paham nih? Jadi nanti kalau seandainya ada huruf-huruf ini, nggak perlu dibaca alif lamnya. Al-syaitan, enggak, asy-syaitan. Huruf-huruf ini tidak ada perlu dibaca. Oke, pertanyaan. Ada surat di dalam Al-Quran yang disebut dengan Al-Lail. Kemanakah masuk Al-Lail ini, dibaca atau tidak dibaca? Asy-syamsiyah. Ini ada. Ya, kecuali kalau ada dua lam. Itu baru lam pertama, alif lamnya nggak dibaca. Ini dia akan ada tasydid di sini. Al-lail. Nah, jangan sampai ketukar nanti. Al-lail, karena kita baca al-lail berarti al, kedengaran tuh alnya, kita langsung bilang al-qamariyah, padahal dia adalah asy-syamsiyah. Ini tasydid. Coba lihat di surat Al-Lail, biasanya ada tasydidnya. Al-lail. Kalau dua baru nanti beda. Sedangkan yang ada sekarang seperti ini tulisannya. Dia masuk ke dalam asy-syamsiyah, walaysa al-qamariyah. Karena banyak yang kejebak di sini. Al, karena kebaca al, ya udah masuk berarti ke
Al-Qamariyah, padahal dia Asy-Syamsiyah. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Cara membedakannya. Iya, cara membedakannya. Biasanya Asy-Syamsiyah diawali dengan huruf tasydid di atasnya. Sedangkan Al-Qamariyah tidak ada huruf tasydid. Tapi terkadang dia akan tidak terbaca kalau ada susot, ada kepala sot. Itu biasanya di tengah kalimat. Tapi kalau di awal Al-Humazah juga bacanya. Ad-Dallin, Asy-Syaitan. Tapi ini biasanya ada tasydidnya setelah alif lam. Pasti ada tasydid. Al-Lail, Asy-Syams, An-Nabat, An-Nas, At-Taubah, Ar-Rahim. Itu semuanya adalah alif lam Asy-Syamsiyah. Al-Qamariyah, Al-Babu, Al-Hamdu, Al-Qur'an, Al-Ahadu, Al-Ghafuru, Al-Jabalu, Al-Jibalu, Al-Ghasyiyah, dan lain sebagainya. Itu semuanya masuk ke dalam Al-Qamariyah. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jadi membedakannya itu sebenarnya di bacaannya. Kalau di tulisannya ada juga ada tasydidnya setelah alif lamnya, maka dia tidak dibaca alif lamnya, langsung dimasukkan ke dalam huruf setelahnya, Al-Lail atau Asy-Syaitan. Alif lamnya tidak dibaca. Seperti itu. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ar-Rahman. Ar-Rahman masuk mana? Asy-Syamsiyah. At-Taubah masuk ke mana? Syamsiyah. Al-Lahab. 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 Ayo. Apa? Al-Lahab. Ada? Kalau mau lihat di Al-Qur'annya langsung. Ada tasydidnya atau enggak? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Lihat dulu, pastikan ada tasydidnya. Ada? Nah, ya udah, berarti masuk Asy-Syamsiyah. Masuk ke dalam Asy-Syamsiyah. As-Saffat. As-Saffat. Masuk ke mana? Asy-Syamsiyah. Alhamdu. Al-Qamariyah. Al-Wadur. Qamariyah. Al-Filu. Qamariyah. Al-Qur'an. Qamariyah. Al-Lailu. Syamsiyah. An-Nasu. Syamsiyah. Al-Ghasyiyah. Al-Qamariyah. Ar-Rahim. Syamsiyah. At-Taubah. Qamariyah, Syamsiyah. At-Taubah. At-Taubah. Qamariyah. Syamsiyah. Kan langsung alif lamnya nggak dibaca. At-Taubah. Jelas? Oke, bisa dipahami ini? Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, satu lagi sebelum kita akhiri. Ini mau dihapus dulu. Hah? Kita ambil di sini aja. Lafaz Allah. Ini banyak yang salah nanti. Lafaz Allah itu bacanya tebal atau tipis? Di lamnya. Fokus di lamnya. Allah. Tebal tipis? Tebal? Yakin tebal? Berarti nggak tebal. Ada waktunya dia tebal, ada waktunya dia tipis. Tebal itu namanya tafkhim. Kalau dalam bahasa Arab, saya tulis bahasa Indonesia ya. Tafkhim. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab tafkhim, saya tulis bahasa Indonesianya. Kalau tipis, tarqiq. Tarqiq adalah tipis. Nah, ada dua. Kalau seandainya di Allah itu ada dua. Bacaannya ya, bukan Allahnya. Kalau di bacaan Allah itu ada dua. Yang pertama ada tafkhim, ada tarqiq. Kapan dia tafkhim? Jadi dia melihat harokat sebelumnya. Kalau seandainya harokat sebelumnya fathah dan dhammah, maka dia akan menjadi tafkhim, tebal. Allah, Allah. Jelas? Terus qulu lillah, lu lillah, lu lillah, lu lil, bukan lillah, lillah masuk ke ini. Nasrullah, Nasrullah. Sebelum kata Allah ada dhammah, maka dia akan tebal. Atau seperti tadi, innallah. Ini fathah, ini Allah. Ini dhammah, ini Allah. Kalau seandainya kalimat sebelum Allah ini fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Nggak boleh baca nasrullah atau innallah, nggak boleh. Maka dia dibaca tebal, nasrullah, innallah, tebal, harus tebal. Tapi kalau seandainya sebelumnya itu adalah kasrah, harokat kasrah, maka dia harus dibaca tipis, tarqiq. Seperti lillah, lillah. Ada kan lillah, nggak boleh lillah, nggak boleh lillah, salah. Lillah, Allah, seperti itu. Jadi ada dua, ada yang tarqiq, ada yang tafkhim. Kita harus tempatkan dulu. Kalau sebelumnya itu ada harokat dhammah atau fathah, maka dia harus tebal. Gak boleh baca tipis. Nasrullah, gak boleh baca nasrullah, nasrullah.
atau innallah. Nggak boleh baca innallah. Innallah itu sudah menyalahi aturan. Atau tarkiknya lillah, nggak boleh baca lillah. Lillah salah. Ini masih banyak kesalahan-kesalahan yang memang terjadi di bacaan-bacaan yang ini. Barakallah, barakallah, innallah, radiyallah, nasrullah. Itu semuanya tafkhim. Kalau tarkik bismillah, nggak boleh baca bismillah, itu sudah salah. Bismillah, bismi. Ini kan kasrah ketemu dengan Allah, maka dibacanya bismillah, harus tipis. Nggak boleh baca bismillah, salah. Bismillah itu tebal Allahnya, lamnya itu tebal, sedangkan dia harus tipis. Bismillah, bismillah. Atau seperti tadi, seperti innallah, nasrullah, bismillah, fi dinillah, dan lain sebagainya. Oke, jangan sampai ketukar lagi. Kalau seandainya sebelumnya fathah atau dhammah, maka dibaca baca apa? Tipis atau tebal? Tebal. Kalau dhammah dengan fathah, maka dibaca tebal. Kalau seandainya sebelum huruf Allah itu ada kasrah, maka dibaca tipis. Ya, jadi harus bisa dibedakan antara tebal dan tipisnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita belajar seperti ini bukan hanya sekadar untuk tahu, tapi untuk bisa mempraktekkan supaya kita benar-benar bisa membaca Al-Quran sesuai kaidah yang telah ditentukan. Seperti itu, bukan cuman kita hanya tahu, setelah itu nggak bisa dipraktekkan. Belajar Al-Quran itu seperti belajar berenang. Kalau seandainya kita hanya tahu teori berenang, waktu nyemplung ke laut pasti tenggelam juga, karena dia tidak pernah mempraktekkan. Belajar Al-Quran juga seperti itu. Kita tahu semua metode-metode dan semua hukum-hukum tajwid yang ada, tapi nggak pernah kita praktekkan, dan kita masih salah dalam prakteknya, itu juga sama saja. Seperti itu, seperti belajar berenang. Sebanyak apapun teori kita, kalau prakteknya itu salah, maka semuanya nol. Seperti itu. Jadi banyak-banyak praktek, banyak-banyak membaca, biasakan untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, dan ambil waktu yang benar-benar luang untuk kita bisa dekat dengan Al-Quran. Misalkan setelah subuh saya harus baca 1 halaman gitu, atau setelah zuhur, atau menjelang maghrib, atau waktu setelah isya. Pokoknya waktu-waktu yang memang kita itu masih fresh. Jangan waktu-waktu sisa. Waktu-waktu sisa, pulang dari kerja, sisa. Jangan biasakan untuk membuat waktu sisa untuk menjalankan ibadah. Tapi kerjakan ibadah itu dengan waktu yang ada. Insya Allah berkah. Ketika berkah itu ada, maka penambahan kebaikan itu juga ada. Ada orang yang memang dalam satu harinya itu dia bisa nulis buku, dia bisa bantu ibu, setelah itu dia bisa kerja, dia bisa dia bisa melakukan ini dan melakukan itu dalam satu hari itu. Tapi ada orang yang memang dia cuma melakukan satu pekerjaan saja, lainnya tidak bisa karena kurang waktu. Sebenarnya bukan kurang waktu, waktunya sama yang diberikan oleh Allah 24 jam terhadap orang A yang pertama dengan orang B yang kedua.
Tapi kenapa orang B itu hanya bisa melakukan satu pekerjaan, sedangkan orang A itu dia bisa melakukan banyak pekerjaan? Karena ziyadatul khair, karena keberkahan waktunya. Maka supaya berkah waktu kita, cari waktu yang memang fresh untuk baca Al-Quran. Insyaallah keberkahan itu akan turun dengan sendirinya. Insyaallah.